Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setelah mengatakan ini, Dong Fang Yun dan aku berjalan keluar dari tenda. Tampaknya perjamuan berakhir di sini. Tuan Long tidak menghentikannya, tetapi menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan wajah muram. Wang Ruoxu bangkit dan mengikuti Dong Fang Yunmei dan berjalan keluar. Dia mengikuti langkah Dong Fang Yunmei, dan ada sedikit keluhan dalam nada suaranya. Mengapa kamu mengganggunya? Jika saya tidak mengganggunya, maka benar-benar berdiri, pengepungan ini. Orang di balik permainan ini tidak akan muncul. Dong Fang Yun, aku berjalan maju sendiri. Kalau begitu setidaknya kita tahu sekarang bahwa orang di balik permainan ini adalah Bai Jile. Wang Ruoxu mengerutkan kening, ini Bai Jile dan bagaimana caranya? Tentang itu, Bai Jile menggunakan buku keabadian untuk mendorong faksi utama, dan kemudian menggunakan perseteruan pribadi antara Tuan Long dan penguasa kota iblis untuk mengendalikan King Mingyuan, dan dia sendiri menikmati keuntungan dari nelayan. Dong Fang Yunwo mencibir, ini benar-benar pertarungan yang bagus. Sempoa yang bagus. Wang Ruoxu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kamu mengambil giliran besar? Bukankah kita telah dimanfaatkan oleh Sang Lin Tiangong dalam beberapa tahun terakhir? Kamu adalah kepala 4 keluarga besar saat ini. Bagaimana menurutmu? Tanya Dong Fang Yun. Tentu saja, itu untuk mengepung kota dan mencuri orang. Mata Wang Ruoxu menunjukkan cahaya dingin. Tapi orang itu milik keluarga kerajaanku, bukan Sang Lin Tiangong. Apa yang dibicarakan kedua paman itu? Xie Xing melambai-lambaikan kipasnya dari Tei World Bai. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang, kata Wang Ruoxu dengan suara yang dalam. Paman Si tentu saja bisa melakukannya. Xie Xing berkata dengan malas, jika bukan karena keberuntungan dan melarikan diri atau Paman Si akan membunuhku. Siapa yang menyelamatkanmu hari itu? Wang Ruoxu bertanya. Berapa banyak orang di dunia yang menurutmu dapat menyelamatkan orang-orang dari 4 keluarga besar? Xie Xing membungkuk kepada kedua patriark dan memberikan hadiah besar. Paman Si, jangan terburu-buru. Akan ada waktu, kita membutuhkan satu sama lain untuk menemani. Pada saat ini, Lu Tianxing juga keluar dari tenda mengutuk dan memarahi. Saya telah berbicara omong kosong untuk waktu yang lama. Dan saya tidak mengatakan metode pengepungan macam apa. Mungkinkah kita harus berkemah di sini untuk tahun baru? Kami dari Jianghu. Ini bukan pertempuran tentara. Pengepungan kota secara alami tidak pasti. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dan menunggu mereka meninggalkan kota. Xie Xing berjalan maju sambil tersenyum. Wang Ruoxu menatap punggungnya dengan ekspresi aneh. Setelah hari itu, dia seharusnya menjadi lumpuh. Tapi sekarang berdiri di depan kita, semuanya sama seperti sebelumnya. Aku sudah memberitahuku berkali-kali, keluarga Xie tidak pernah sesederhana itu. Dong Fang Yun, aku berbalik dan pergi. Di dalam tenda, Tuan Long menghabiskan segelas anggur, memandang Bai He di depannya, dan berkata perlahan, apakah orang itu? Bai Jile berpikir bahwa jika saya ingin membunuh Mo Wen, saya dapat membiarkan kalian semua mengemudi, bahkan memalukan. Bai He bersandar sedikit, kursi kepala naga serius, kami tidak punya niat untuk ini. Sekarang 4 keluarga besar penuh sayap, mereka tidak ingin terikat oleh Sang Lin Tiangong untuk waktu yang lama sekali. Hanya pertempuran pengepungan ini, mereka semua memiliki pemikiran mereka sendiri. Karena gelar Fuseng Drang Dream Building sangat berguna bagi mereka, mengapa Bai Jile tidak datang sendiri? Tanya Tuan Long. Tuan Tanah sedang memulihkan luka-lukanya, dan ketika dia pulih, dia akan datang. Bai He menjawab, oh, Tuan Long menyipitkan matanya sedikit, siapa yang bisa menyakitinya? Pemilik rumah bertemu dengan sage Konfusianisme Sue Gong sebelumnya dan bertengkar dengannya. Bai He menundukkan kepalanya. Tuan Konfusianisme. Tuan Long terkejut. Su Bai, Nangong Xier, Feng Zujun, dan Xie Yuling semuanya adalah murid akademi. Bai He tersenyum. Kali ini akademi bertekad untuk bergabung dengan WTO. Dengarkan nada bicaramu. Tidak, sepertinya tidak khawatir tentang itu. Apakah Anda tahu apa yang diwakili oleh akademi? Tanya Tuan Long.
Tidak seorang pun di generasi Sang Lin Tiangong akan melupakan apa yang diwakili akademi. Saat itu, akademi baru saja turun gunung untuk pria kedua, dan hampir menjungkir balikkan seluruh gunung Weilong kami. Bahkan Grand Palace Master Ning adalah karena itu. Tuan kedua, dia masih dalam pengasingan sejauh ini. Bai He berkata dengan suara yang dalam. Sekolah itu mewakili para cendekiawan Konfusianisme dunia, 3 aliran Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Aliran Buddhis telah diam selama bertahun-tahun, dan aliran Tao dan aliran Konfusianisme tidak pernah terlibat dalam hal-hal sepele. Tetapi apakah itu Istana Tianxi di Gunung Qingcheng atau Istana Sekolah di Sililangjian? Ada yang sangat menakutkan kekuatan petapa Konfusianisme saat itu bahkan tidak lebih lemah dari Grand Master Suhan. Dan akademi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Istana Tianxi, dan mereka selalu bertindak pada saat yang sama selama bertahun-tahun. Tuan Long mengetuk dengan lembut. Dia mengetuk meja. Tuan Konfusianisme terluka saat itu, tetapi Dao Jun tidak. Dao Jun, Bai He berkata diam-diam. Kata-kata jelek ada di depan. Jika Dao Jun berdiri di depanku, aku akan berbalik dan kembali ke gunung. Tuan Long mengangkat alisnya. Aku tidak akan melawannya, dan aku tidak bisa mengalahkannya. Bai He mengangguk. Kata-kata Tuan Long, saya akan membawanya ke Tuan Tanah. Gunung Qingcheng. Dao Jun membuka matanya. Dia berdiri, membuka pintu, dan memarahi langit, sekelompok idiot. Berjuang dan membunuh untuk buku yang rusak ini. Ketika saatnya tiba, jangan menyesali hal-hal bodoh yang kamu lakukan sekarang. Duduk bersila di bangku. Dongfang Xiaoyue menghela nafas panjang, tetapi masih menutup matanya dengan erat. Dia menghela nafas dengan lembut. Setelah bertahun-tahun, apakah kamu belum terbiasa dengan hal-hal ini? Lengan panjang. Idiot, mereka semua idiot. Sekelompok orang bodoh, mereka masih belum tahu siapa musuh mereka. Kamu juga Dao Jun dari Gunung Qingcheng, pemimpin dunia. Jangan selalu vulgar. Dongfang Xiaoyue menggelengkan kepalanya. Berjuang, bertarung, berjuang keras kali ini. Dao Jun duduk di meja dan menuangkan secangkir teh herbal untuk dirinya sendiri. Lagi pula aku tidak peduli apakah itu kota iblis atau Sang Lin Tiangong. Yang terbaik adalah jika mereka semua mati. Tapi semua muridku ada di sana, aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Dongfang Xiaoyue membuka matanya dan hendak berjalan. Duduklah. Dao Jun berkata tanpa daya, kamu bahkan tidak bisa berjalan sekarang, jadi mengapa kamu berpura-pura menjadi kekasih di sini bersamaku? Bagaimana kalau kamu jalan-jalan? Dongfang Xiaoyue bertanya ragu-ragu. Apakah kamu ingin malu? Dao Jun menggosok alisnya. Aku sudah memikirkan kapan kamu akan mengatakan hal yang tidak tahu malu ini. Tetapi aku tidak berharap kamu mengatakan hal yang tidak tahu malu ini begitu cepat. Muridnya sudah pergi. Dongfang Xiaoyue berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku mengatakannya. Kapan kamu akan turun gunung? Jangan khawatir. Dao Jun tersenyum. Aku ingin melihat pemuda itu. Maukah kamu tahu? Itu tidak akan memberiku kejutan. Kamu bilang, Subai. Dongfang Xiaoyue bertanya dengan bingung. Bukan hanya Subai. Aku juga ingin melihat apakah murid-murid sekolah muda ini dapat memberiku kejutan berbeda di depan para leluhur itu. Dao Jun berjalan ke pintu dan melihat ke langit. Lalu kapan kamu akan turun gunung? Tanya orang bijak Konfusianisme. Hari ini. Dao Jun menjawab, saat ini. Istana Raja Kota Kastil Iblis. Zhao Xiaqiu berjalan di depan. Dia berbalik beberapa kali, mencoba berbicara dengan Nangong Xier dan yang lainnya. Tetapi Nangong Xier balas menatap mereka. Nangong Xier menggendong Subai di punggungnya dan memegang pedang, menjaga jarak 3 langkah dengan waspada dari Zhao Xiaqiu. Nona Nangong, apakah Anda percaya atau tidak? Saya tidak tahu ini, kata Zhao Xiaqiu dengan tulus. Apakah kamu tahu atau tidak itu semua terjadi? Nangong Xier menjawab dengan acuh tak acuh. Zhao Xiaqiu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah waktu yang lama, dia berkata, pemilik kota adalah orang yang dapat dipercaya. Itu untukmu, untukku dan Subai. Tuan kota Mowen adalah orang yang pertama kali bertemu. Waktu
Itu saja, jawab Nangong Sier. Zhao Xiaqiu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, maaf, saya tidak akan melakukannya di masa depan. Nada suara Nangong Sier akhirnya melunak. Besok pagi, saya perlu menulis surat ke sekolah. Bisakah surat itu dikirim ke luar kota sekarang? Zhao Xiaqiu mengangguk. Ada merpati pos di kota, tentu saja. Setelah berbicara, Zhao Xiaqiu berhenti dan membuka pintu di depannya. Ruangan itu besar dan didekorasi dengan indah, tapi hanya ada satu tempat tidur. Nangong Sier tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi sedikit merah lagi. Ini adalah kamar yang diatur pemilik kota untuk kalian berdua, kata Zhao Xiaqiu. Satu kamar. Nangong Sier tampak sedikit malu. Zhao Xiaqiu sedikit mengernyit. Bukankah itu satu kamar? Anda berada di Yue Laiyin. Ya, itu satu. Nangong Sier berjalan masuk dengan Subai di punggungnya. Dia menutup pintu dan meletakkan Subai di kamar di tempat tidur. Saya memeriksa napas Subai, yang masih tenang, tetapi akhirnya melepaskan hatinya. Lalu berjalan ke meja dan duduk. Semua kata-kata yang baru saja diucapkan oleh penguasa kota iblis, pikirannya. Jika Raja Kota Iblis tidak berbohong, maka Sekte Tianmen difitnah dan dijebak saat itu. Mereka ada di sana untuk membantu partai-partai besar melawan para pengunjung dari Yingzhou. Tetapi setelah menang mereka diperlakukan sebagai Sekte Iblis. Kemudian untuk murid Sekte yang mati, dia harus mencari keadilan dari Sang Lin Tiangong. Di luar pintu, Zhao Xiaqiu tidak pergi, melainkan duduk bersila, melepaskan dua pedang patah dari punggungnya, dan meletakkannya di sampingnya. Yan Xiaotang mendorong kursi roda ke pintu dan melihat Zhao Xiaqiu duduk di sana, mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Xiaqiu mengangkat kepalanya. Seharusnya aku yang bertanya padamu, apa yang kamu lakukan di sini? Beberapa hal belum bisa dikonfirmasi. Saya ingin mengambil sebagian dari darah Subai, jawab Yan Xiaotang. Zhao Xiaqiu menggelengkan kepalanya. Tuan muda Su dan Nona Nangong sudah beristirahat. Anda bisa kembali besok. Jika mereka setuju, datang lagi untuk mengambil darah. Petik 2. Yan Xiaotang mengetuk bagian belakang kursi dengan jari-jarinya. Ada apa dengan kamu? Zhao Xiaqiu tiba-tiba mengeluarkan pedang patah, mengangkat tangan kanannya, dan memukul 3 jarum perak di tanah. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, senjata tersembunyimu tidak akan bekerja untukku. Buang lebih sedikit energi. Xiaotang dia menepuk belakang kursi dengan berat, dan 3 pisau terbang muncul dari bawah kursi roda. Zhao Xiaqiu segera mengangkat pedangnya, tetapi 3 pisau terbang tidak terbang ke arahnya, tetapi menuju ke pintu. Sesaat, dia segera mendapatkan dan menendang pedang patah lainnya di depannya. Pedang patah itu terbang keluar dan menghancurkan 3 pisau terbang di tanah di depan pintu. Gila, Yan Xiaotang mengangkat tangannya dan hendak menjatuhkannya lagi. Tetapi pedang patah sudah ada di lehernya. Aku berkata, senjatamu yang tersembunyi tidak berfungsi untukku. Zhao Xiaqiu berkata dengan dingin. Mengapa kamu ingin melindungi 2 orang luar? Bukan orang luar. Oh, itu tamu. Pintu terbuka pada saat ini. Dan Nangong Sier keluar, melihat pemandangan di luar rumah. Hanya berkata dengan tidak sabar dia berkata, sangat berisik. Kita sudah lama berada di jalan, tidak bisakah kita tidur nyenyak? Zhao Xiaqiu masih memegang pedangnya dan menatap Yan Xiaotang. Apakah kamu mendengar itu? Petik 2. Oke. Yan Xiaotang mendorong kursi roda ke belakang. Kalau begitu aku akan kembali besok. Nangong Sier kembali ke kamar dan berkata kepada Zhao Xiaqiu, kamu tidak perlu melakukan ini, kembali saja ke tempatmu. Petik 2. Zhao Xiaqiu mengambil kedua pedangnya yang patah dan meletakkannya di depannya lagi. Aku sedang menunggu di luar rumah sementara Nona Nangong dan Tuan Muda Su berada di kota iblis. Apa yang terjadi malam ini, itu tidak akan terjadi. Bahkan jika penguasa kota datang sendiri, itu akan sama. Su Baiyi benar, kamu benar-benar orang yang aneh, kata Nangong Sier tanpa daya. Setelah terdiam beberapa saat, Zhao Xiaqiu berkata, banyak orang yang mengatakan ini, tetapi saya tidak berpikir saya aneh. Karena aneh, itu menarik.
Nangong Sier menutup pintu. Subai sudah menganggapmu sebagai teman. Sekarang, aku juga menganggap kalian berdua sebagai teman, jawab Zhao Xiaqiu. Di halaman utama, Mo Wen menguap, memandang Yan Xiaotang dengan wajah acuh tak acuh di depannya, dan berkata sambil tersenyum, aku mengingatkanmu sebelum aku pergi, tetapi pada akhirnya, aku kembali di balik pintu tertutup. Sejauh ini tentang pertarungan, Zhao Xiaqiu bersamamu 9. Anda dapat peringkat 3 teratas di antara kejahatan. Jika Anda agresif, bahkan jika Anda adalah bosnya, Anda tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Senjata tersembunyi itu kursi Anda benar-benar tidak berguna di depannya. Orang gila ini, Yan Xiaotang memarahi berkata, jika Anda tidak membiarkan saya masuk besok, saya akan diracuni, maka jangan salahkan saya karena tidak memikirkan persaudaraan. Petik 2. 9 kejahatan kota iblis, mana yang bukan orang gila? Apakah kamu sendiri bukan orang gila? Saya tidak menyarankan Anda untuk terburu-buru pada awalnya. Jangan terburu-buru. Tetapi Anda ingin orang memberi mereka obat-obatan pada hari pertama mereka memasuki kota, dan obat-obatan masih terbayar. Saya ingin mengambil darah, tetapi jika darahnya tidak cukup, saya harus mengambilnya lagi. Setelah Anda melakukan semua ini, saya akan beritahu orang lain bahwa kota iblis kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu, dan kami semua adalah teman. Mo Wen menggosok tanpa daya. Menggosok alisnya, apakah kamu bercanda? Yan Xiaotang berkata dengan cemas, aku sangat ingin tahu sejak kamu memberitahu saya tentang pengunjung Yingzhou, tuan kota. Dan sekarang monster telah datang ke pintu saya. Mengapa saya tidak bergegas? Menjelajahi misteri, apakah Anda masih duduk di sini dengan bodoh menunggu mereka mengunjungi pemandangan Castlevania? Dikatakan bahwa mereka gila. Yang disebut gila berarti hanya memperhatikan alasan mereka sendiri dan mengabaikan alasan orang lain. Dapat membantunya menyembuhkan penyakitnya. Dan dia akan membiarkanmu mengambil darah. Tunggu 1 malam lagi. Gumam Yan Xiaotang. Ya, dia masih sangat tidak puas, tetapi dia masih memutar kursi roda dan keluar dari rumah. Ye Huo sedang menunggu di luar pintu melihat Yan Xiaotang telah pergi. Dia sedikit mengangguk pada Mo Wen dan mengikutinya. Mo Wen duduk di kamar, melihat pedang emas di sampingnya, dan tersenyum sedikit. Seharusnya ada banyak teman lama saat ini. Tolong tunggu di luar kota. Terima kasih sudah dengerin alur film sampai akhir. Lanjut ke episode selanjutnya ya.